Oke, Pak Ris. Oke, Pak Sudah Sigit. siap? Ya, barusan mental ini baru. Iya, Oke, eh, bentar lagi. oke, Oke, siap, nggih. Kita Ye, mulai. siap. Assalamualaikum, Pak Ris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sidik. Gimana kabarnya hari ini, Pak Ris? Semoga masih Alhamdulillah. semangat di tengah kesibukan ya, Pak. Iya, alhamdulillah, Ya. Pak. Baik juga, tapi jujur akhir-akhir ini agak kewalahan, Pak, dengan tugas-tugas yang Hmm, administratif yang luar biasa. Rasanya nggak ada habisnya, Pak. wah, iya iya, Pak. Saya paham, Pak. Tugas administratif itu memang kadang-kadang terasa berat gitu ya, Pak ya. Terus gimana nih Pak? Apa yang paling bikin terasa berat itu akhir-akhir ini Pak? Yang bikin berat itu terutama pembuatan laporan seperti RPP, penilaian murid. Nah, Rasanya waktu itu nggak ada cukupnya, Pak. Sementara hmm, tugas-tugas itu datang terus. oh iya. Jadi laporan sama RPP gitu ya Pak ya. Kapan Iya, biasanya beban itu paling terasa berat Pak? biasanya sih setelah jam mengajar selesai, Pak. Kadang-kadang kan kita sudah capek seharian di kelas, tiba-tiba harus duduk lagi untuk urus Iya. laporan ini itu atau RPP, terutama kalau Hmm. ada deadline yang mendadak dari sekolah. Kadang-kadang kepala sekolah, RPP harus sudah selesai tanggal sekian, begitu Pak. Iya, iya gitu Pak. Jadi setelah capek mengajar masih harus menyelesaikan tugas-tugas tambahan. Ya kalau dipikir-pikir eh, apa yang menurut Pak Riswanto bikin tugas-tugas ini terasa menekan Pak? Ya mungkin karena semuanya terasa numpuk Pak ya, jadi setelah seharian penuh di kelas masih harus buru-buru mengejar deadline laporan dan RPP, kadang-kadang juga suka nunda karena fokusnya sih masih ke mengajar saja. Jadi tugas Iya, iya. administratifnya itu jadi tertunda-tunda Pak, begitu. Iya, iya. Kadang kalau semuanya numpuk jadi terasa makin berat ya Pak. Kalau Pak Riswanto lihat, apa lebih ke manajemen waktu ataukah lebih ke beban tugas yang terlalu banyak Pak? Ya sepertinya sih kombinasi ya Pak keduanya. Iya, Jadi iya. beban tugas yang Iya. memang nggak sedikit, tapi saya juga kadang-kadang nggak punya waktu khusus buat tugas-tugas itu Pak. Mungkin manajemen Hmm. waktu saya yang belum baik. Oh, jadi manajemen waktu yang mungkin menjadi salah satu faktor yang berperan itu ya. Ada nggak hal-hal yang lain yang mungkin bikin Pak Riswanto merasa seperti ini? Ya mungkin selain itu karena saya belum punya strategi khusus untuk mengatur kapan mengerjakan tugas-tugas administratif, kapan mengerjakan tugas yang memang kewajiban dan tugas yang lainnya. Rasanya selalu mepet aja Pak dengan tenggang waktu yang ada. Masuk akal sih Pak. Ya, kalau kita lihat situasi ini, menurut Pak Riswanto, kira-kira apa langkah pertama yang bisa dilakukan untuk sedikit, paling tidak ya mereka meringankan tekanan ini lah Pak. Saya rasa saya perlu menjadwalkan waktu khusus Pak untuk tugas administratif. Biar gak ngerjain semuanya sekaligus, wayangan Hmm, semalam suntuk begitu. iya, Mungkin saya iya, bisa alokasikan waktu di sela-sela jam mengajar atau setelah pulang sebelum tugas itu benar-benar mendesak Pak. ide yang sangat bagus itu Pak. Dengan mengalokasikan waktu khusus bisa membantu
biar tugas-tugasnya nggak numpuk. Kira-kira gimana tuh Pak bentuk jadwal efektif menurut Pak Riswanto? Mungkin begini Pak, setiap hari saya sisihkan waktu 1 sampai 2 jam lah setelah mengajar buat menyelesaikan tugas administratif itu. Misalnya saya bisa kerjakan laporan harian setiap sore dan alokasikan 1 atau 2 hari untuk mengerjakan RPP-nya Pak. Bisa juga tuh Pak. Kalau dibagi seperti ini, apakah menurut Pak Riswanto jadwal tersebut bisa membantu untuk mengurangi beban atau rasa tertekan, Pak? Ya sepertinya bakal lebih ringan sih Pak, karena dicicil ya, daripada semua numpuk di akhir minggu, lebih baik sedikit-sedikit menjadi bukit atau sedikit dikerjakan setiap hari Pak. Wah, sounds good. Terdengar sangat bagus ya, Pak. Jadi kapan nih, Pak, mau mulai mencoba jadwal ini, Pak? Saya akan coba mulai besok saja Pak, biar saya bisa langsung merasakan hasilnya. Saya mau mulai dengan buat to-do list sederhana dan mulai disiplin mengerjakannya. Jadi saya list apa yang harus saya kerjakan Pak. Wah, mantap, mantap Pak, mantap. Kalau sudah jalan, kira-kira gimana nih Pak Riswanto bisa mengevaluasi apakah strategi ini berhasil atau tidak? Kalau dalam seminggu saya bisa menyelesaikan tugas administratif tanpa ngerasa terburu-buru atau stres, itu berarti strategi ini berhasil Pak ya? Ya gitu ya Pak ya. Pak Riswanto, saya sangat terkesan nih bagaimana Bapak bisa melihat sendiri apa yang perlu dilakukan untuk meringankan beban. Bapak berhasil mengidentifikasi masalah dan juga merencanakan solusinya. Gimana perasaan Bapak setelah kita ngobrol tentang ini, Pak? Alhamdulillah saya jauh lebih lega Pak. Saya merasa lebih punya kendali atas waktu saya. Dan tentu saya yakin ini bisa mengatasi tekanan administratif ini Pak. Ya, wah saya senang sekali nih Pak mendengarnya Pak. Bapak sangat semangat sekali Pak. Saya percaya sekali Pak Riswanto bisa melakukan ini dengan baik ya Pak. Kalau nanti ada hal-hal yang mungkin ingin didiskusikan lagi lebih lanjut ataupun butuh bantuan, saya siap mendukung Pak kapan saja. Wah, terima kasih banyak Pak. Jadi saya sangat terbantu nih dengan obrolan kita, percakapan hari ini. Sama-sama Pak Riswanto. Semangat terus Pak. Semoga jadwal barunya berjalan lancar Pak. Kita nanti bisa follow up lagi lah dalam beberapa minggu ke depan untuk melihat perkembangannya Pak. Baik Pak, sampai ketemu lagi Pak. Baik, sampai jumpa Pak Riswanto. Selamat siang. Assalamualaikum Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Lanjut gantian atau Oke. tiga? Ya, boleh Pak, gantian. Berarti saya yang coach. Ya, Nanti sekarang pasti Pak yang Riswanto yang coach, saya yang uji. Oke, bisa dimulai?
Ya, bisa dimulai Pak. Assalamualaikum Pak Sidik. Waalaikumsalam Pak Riz. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah nih Pak. Ya, baik-baik Pak. Walaupun lumayan sumuh nih Pak di sekolah Pak. Alhamdulillah Pak, sama ini suasananya masih mendung. Semoga hari-hari di sekolah berjalan lancar Pak Sidik ya. Ya, amin Pak. Amin, amin. Ya, walaupun beberapa hari ini saya merasa agak pusing nih Pak. Ngurusin anak-anak Pak. Kedisiplinan di kelas, di sekolah itu kayaknya semakin berkurang. Malah kayak anak-anak tuh kayak makin nggak terkendali gitu Pak. Wah, saya bisa ngebayangin Pak tantangannya. Kedisiplinan murid-murid SMK tentu memang suka bikin kepala pening. Iya. Apalagi akhir-akhir ini Pak. Ceritain dong apa yang paling bikin terasa berat saat ini Pak. Ya gini Pak, masalah utamanya itu kan anak-anak sering terlambat masuk kelas Pak. Udah jadwalnya masuk, tapi masih suka santai-santai, entah di kantin, entah di mana, ngobrol-ngobrol. Terus suka nggak memperhatikan waktu dalam kelas. Dan malah ada beberapa juga yang sering bolos Pak. Udah masuk malah bolos. Jadi pelajaran itu banyak yang nggak maksimal di kelas itu Pak. Lumayan menantang ya. Menurut Pak Sidik, apa sih yang paling mengganggu dari perilaku mereka yang seperti itu? Iya gini Pak, buat saya itu yang paling mengganggu itu kayak mereka itu sering nggak menghargai waktu sama aturan, ya seenaknya sendiri gitu Pak. Saya kan jadinya kesulitan mengatur kelas Pak. Dampaknya juga nanti bisa ke murid-murid yang lain Pak, yang sebenarnya mau belajar, mau memperhatikan, malah bisa jadi konsentrasinya terganggu dan nanti malah capaian pembelajarannya menjadi nggak maksimal Pak. Oh iya, itu bisa memengaruhi dinamika ya seluruh kelas Pak kayaknya. Jadi satu orang memengaruhi yang lain. Kalau boleh Iya, tahu Pak. nih, Iya biasanya Pak. bagaimana sih respon Pak Sidik menghadapi situasi seperti itu? Gini ya Pak, biasanya itu kan kalau kayak gitu ya saya tegur. Kadang juga ada yang saya kasih tugas tambahan gitu Pak sebagai konsekuensi. Tapi saya rasa itu tidak efektif juga Pak. Mungkin yang sama, murid yang sama terus mengulang kayak mereka itu nggak kapok-kapok gitu Pak. Oh, jadi meski sudah ada konsekuensinya, anak-anak tetap aja mengulangi hal yang sama Pak ya. Kalau Pak Sidik lihat ini, apa sih yang kira-kira bikin pendekatan itu nggak terlalu efektif Pak untuk anak-anak sekelas SMK? Ya gini Pak, mungkin mereka itu merasa nggak terlalu peduli gitu Pak dengan konsekuensi. Atau mungkin juga cara saya menegur kurang tepat. Kadang juga saya menegur dengan nada tinggi karena sudah frustasi Pak. Sudah pusing, sudah mumet gitu Pak. Menarik ini Pak. Jadi ada kemungkinan pendekatan yang keras itu malah bikin mereka lebih nggak peduli Pak. Menurut Pak Sidik nih, apa Iya, yang iya. mungkin mereka rasakan ketika ditegur dengan cara seperti itu? Ya mungkin mereka merasa nggak nyaman gitu mungkin ya Pak ya. Atau malah mungkin mereka marah dan ujung-ujungnya malah mereka makin nggak mau denger, acuh, cuek kayak gitu Pak.
Memang anu Pak, jadi mungkin ada pola reaksi dari murid yang bikin mereka makin sulit diatur ya Pak, apalagi zaman Iya sekarang. Pak. Iya. Kalau melihat situasi ini, apa yang kira-kira bisa Pak Sidik lakukan nih secara berbeda untuk mengatasi masalah kedisiplinan dengan cara yang kemarin tidak mempan, ini cara yang berbeda kira-kira ada ide apa Pak Sidik? Apa ya Pak? Mungkin apa ya? Mungkin saya perlu pendekatan yang lebih personal kali ya Pak ya. Mungkin daripada langsung menegur keras, bisa coba ajak mereka bicara gitu dengan baik-baik, cari tahu apa alasan mereka sering terlambat atau bolos. Mungkin dengan pendekatan seperti itu kira-kira mungkin bisa ada situasi yang berbeda mungkin Pak. Wah, sepertinya bagus itu Pak. Mungkin pendekatannya lebih personal itu bisa membantu memahami situasi mereka. Kira-kira apa langkah pertama yang Pak Sidik ingin coba untuk itu? Apa ya Pak? Saya mungkin bisa memulai dengan mengajak murid-murid yang sering terlambat atau bolos itu untuk bicara empat mata lah Pak, face to face. Mungkin saya bisa mendengar langsung dari mereka kenapa mereka bisa begitu, baru nanti solusinya dicari bersama. Mungkin itu seperti itu Pak, langkah yang pertama mungkin saya akan lakukan Pak. Itu bagus Pak. Jadi lebih fokus mencari akar masalah langsung dari muridnya. Apa yang Pak Sidik harapkan dari hasil percakapan dengan mereka Pak? Saya harap ini Pak, saya harap saya bisa tahu masalah mereka, masalah pribadi atau hambatan yang mungkin mereka hadapi sehingga mereka kok sampai terlambat, sampai bolos. Kalau saya tahu kan mungkin bisa lebih mudah itu Pak buat membantu mereka untuk berubah menjadi lebih baik biar tidak terlambat lagi, tidak bolos lagi gitu Pak. Wah, mantap Pak itu. Jadi kapan ini mau mulai pendekatan seperti itu Pak Sidik? Ya insya Allah besok mungkin saya bisa mulai ajak mereka bicara Pak. Ya paling tidak 2 murid lah yang paling sering bolos. Saya pengen tahu aja sih kenapa mereka kayak gitu. Dan cobalah cari solusinya bareng-bareng sama mereka. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi yang baik untuk mereka Pak. Wah, luar biasa Pak Sidik. Ini langkah yang bagus. Gimana Pak? Iya Pak. Jalan lagi sinyalnya tadi Pak. Sinyalnya hilang ya? Iya Pak. Oh iya.
Ini Ya memang besok kalau mungkin kita, ini Pak, saya mulai ajak mereka bicara lah Pak. Saya pengen oh tahu iya ya, gimana kondisi mereka, coba solusi-solusi yang terbaik lah untuk mereka biar semuanya berjalan dengan baik. oh iya. Pak Sidik, saya suka sekali sama kesediaan Anda untuk mencoba pendekatan baru dan mau memahami lebih dalam alasan dibalik perilaku Bapak. Untuk itu langkah besar, kira-kira gimana perasaan Pak Sidik sekarang setelah ngobrol dengan saya ini? Alhamdulillah Pak, saya rasanya itu lebih lega, saya lebih yakin dan juga lebih optimis Pak. Ya mudah-mudahan pendekatan itu harus saya ubah Pak. Mungkin ternyata pendekatan yang kemarin saya itu agak keras menegur itu harus saya ubah. Bukan hanya fokus ke perilakunya, tapi juga fokus ke anaknya juga, Pak. Wah, betul sekali Pak Sidik. Saya yakin dengan cara yang lebih personal, pendekatan ke anak didik Pak Sidik itu bisa mendapatkan hasil yang berbeda karena dari hati ke hati lah ini. Nanti kita bisa follow Ya, up lagi ya setelah pendekatan baru ini dijalankan Pak Sidik. siapa nanti saya akan update lagi perkembangannya, situasinya bagaimana, apakah berkembang lebih baik, sejauh mana perkembangannya. Nah, terima kasih banyak Pak. Ini sangat membantu sekali Pak. Iya Pak Sidik, sama-sama semangat terus ya. Saya yakin murid-murid akan mulai berubah kalau mereka merasa dipahami. Sampai jumpa lagi Pak Sidik. Kita nanti ketemu lagi di eh, agenda yang lain dan mudah-mudahan ini akan berhasil untuk mendidik putra putri Ya, Pak. sampai jumpa lagi Pak Riswanto. Terima kasih banyak Pak Riswanto atas waktunya, atas masukannya. Sudah mau mendengarkan cerita saya. Saya menjadi lebih tenang. Terima kasih Pak Ris. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Iya Pak Sidik. Dadah, semoga sehat selalu. Dadah Pak Ris. Assalamualaikum. Amin, amin, amin.